Air yang tidak ternajisi. Dalam episode kali ini akan diceritakan tentang air yang tidak ternajisi dan berkaitan dengan air dua kullah. Mari kita simak kisah berikut. Abdullah bin Umar atau dikenal juga dengan Ibnu Umar adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang setia. Ketekunannya mengikuti langkah Nabi membuatnya dijuluki sebagai peniru Rasulullah. Pada waktu itu Ibnu Umar mendengar bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang air di padang pasir serta tempat-tempat yang sering didatangi hewan melata dan binatang buas. Wahai Rasulullah, air di padang pasir sering didatangi hewan-hewan melata dan binatang buas. Apakah air di tempat tersebut najis? Jika airnya mencapai 2 kullah, maka tidak ada sesuatu pun yang menjadikannya najis. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ahmad Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Yahya bin Ya'mar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil najasan aw ba'san aw qala khabasan." Artinya, jika airnya mencapai 2 kullah, maka tidak mengandung najis dan tidak pula cemaran atau beliau mengatakan kotoran. Kullah secara bahasa adalah tempayan besar. Ia dinamai kullah karena berat untuk dibawa. Istilah 2 kullah adalah ukuran volume air yang digunakan di masa Rasulullah SAW masih hidup untuk menentukan banyak atau sedikitnya air. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah, sedangkan air banyak adalah air yang banyaknya 2 kullah atau lebih. Jika air sedikit yang suci kejatuhan najis, maka air tersebut menjadi air najis meskipun kondisi air tidak berubah. Jika air banyak yang mencapai 2 kullah atau lebih kejatuhan najis dan tidak berubah warna, rasa atau aroma, maka air tersebut tidak najis. Namun jika air tersebut berubah salah satu dari sifat tadi, maka air tersebut dihukumi najis. Jadi kullah menentukan status kesucian air. Di zaman sekarang, ukuran 2 kullah kira-kira adalah sejumlah 270 liter. Demikianlah kisah yang melatar belakangi asal mula turunnya hadis tentang air yang tidak ternajisi. Hikmah yang bisa diambil antara lain adalah: pertama, bahwa jika air mencapai 2 kullah atau lebih dan tidak dijatuhi najis, maka air tersebut tidak berubah najis, asalkan tidak berubah warna, aroma, atau rasa. Kedua, hendaknya kita bertanya kepada orang yang lebih berkompeten atau ahli ketika berhadapan dengan permasalahan yang tidak diketahui hukumnya, seperti yang dilakukan oleh seorang laki-laki tadi. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah berwudu dari sumur Budha'ah. Sumur Budha'ah adalah salah satu sumur bersejarah yang dimiliki oleh kaum Bani Sa'idah. Dahulu letak sumur ini berada di utara Sakifah. Sakifah adalah sebuah bangunan beratap tempat berkumpulnya kaum Ansor dan merupakan tempat Abu Bakar di bait menjadi khalifah. Namun karena adanya penertiban pusat kota Madinah, sumur Budha'ah ini dihancurkan pada saat penggalian di sekitar Masjid Nabawi. Sedangkan saat ini Sakifah Bani Sa'idah menjadi sebuah taman yang berada di sebelah barat dinding Masjid Nabawi. Nah, dari sumur Budha'ah, Rasulullah bersabda tentang air suci. Mari kita simak kisah berikut. Dahulu sumur Budha'ah berada di perbatasan wilayah. Letaknya pun rendah dan merupakan tempat berkumpulnya air dari sebagian lembah. Diceritakan pula salah satu kebiasaan masyarakat pada waktu itu adalah membuang sampah di belakang rumah. Ketika hujan, aliran air menyapu kotoran atau benda yang kotor dari berbagai jalan dan lapangan sehingga dengan mudah membawanya masuk ke dalam sumur. Namun karena kapasitas airnya yang banyak, membuat air di dalamnya tidak terpengaruh dan tidak berubah dengan jatuhnya benda-benda tersebut.
Pada waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri lewat dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berwudu dari sumur Budho'ah. Ia pun terkejut ketika Rasulullah telah selesai berwudu, lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berwudu dari air sumur tersebut? Padahal sumur Budho'ah itu adalah tempat benda-benda kotor." Air itu tidak dijadikan najis oleh sesuatu apapun. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Artinya, air itu tidak dijadikan najis oleh sesuatu apapun. Berkaitan dengan banyaknya air sumur Budho'ah, Abu Daud pernah mengukur sumur tersebut dengan selendangnya. Beliau mengulurkan selendang padanya, kemudian mengukurnya dengan hasta dan ternyata tingginya 6 hasta. Dari hikayah Abu Daud tersebut bahwa air sumur Budho'ah sangat banyak, yakni lebih dari 2 kulah. Air 2 kulah memiliki volume sekitar 270 liter. Air suci mensucikan adalah air yang hukumnya suci dan bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu. Salah satu contoh air suci mensucikan adalah air sumur. Sebab air tersebut keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan untuk wudhu, mandi, atau mensucikan diri, pakaian, dan barang najis. Dalil tentang sucinya air sumur adalah hadis tentang sumur Budho'ah tadi. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menjelaskan bahwa air sumur itu tetap suci dan mensucikan meskipun tercampur dengan najis. Hal itu berlaku jika air dalam sumur sangat banyak, yakni lebih dari 2 kulah, dan najis-najis yang ada dalam sumur tidak merubah sifat-sifat air sumur tersebut, baik warna, bau, atau rasa. Demikianlah kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang air sumur suci dan mensucikan. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, pentingnya kita bertanya kepada orang yang lebih berkompeten atau ahli ketika berhadapan dengan permasalahan yang tidak diketahui hukumnya, seperti yang dilakukan Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Kedua, air yang banyak tidak terpengaruh oleh najis, kecuali jika berubah warna, rasa, atau baunya. Ketiga, hendaknya kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Wallahu a'lam bishawab. Tumit yang dibakar api neraka. Wudhu adalah salah satu syarat sah menjalankan sholat. Hendaknya kita harus memperhatikan dengan benar kesempurnaan wudhu agar ibadah sholat kita sah. Berikut terdapat kisah tentang kewajiban membasuh tumit ketika berwudhu. Dalam suatu perjalanan, Rasulullah berada di belakang para sahabat. Sementara waktu sholat sudah hampir habis. Beberapa sahabat pun tergesa-gesa berwudu hanya dengan mengusap kaki-kaki mereka. Rasulullah yang melihat hal tersebut kemudian berseru, Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh dalam wudhu dari api neraka. Diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi melansir dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wailul lil aqabi minan nari. Artinya, celakalah bagi tumit-tumit dari api neraka. Mengenai berwudu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Perlu dipahami terdapat perbedaan antara membasuh dan mengusap atau menyapu. Makna membasuh adalah mengalirkan air ke anggota tubuh dengan gambaran sampai menetes.
Maka dalam membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki, diharuskan airnya sampai mengalir. Sedangkan makna mengusap adalah menggerakkan atau menjalankan tangan yang basah di atas anggota tubuh. Maka ketika wudhu, cukuplah menggerakkan tangan yang basah di atas kepala. Tidak perlu sampai air mengalir. Hal itu sudah cukup memenuhi rukun wudhu. Nah, batasan dalam membasuh kaki adalah dari telapak kaki sampai mata kaki. Hati-hati dalam membasuh kaki, jangan sampai tumit tidak terkena air wudhu. Tumit adalah bagian bawah belakang setiap kaki. Gunakan telapak tangan untuk menggosok bagian tumit agar dipastikan terkena air. Tidak lupa juga membersihkan sela-sela jari kaki dengan air mengalir. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang kewajiban membasuh tumit saat berwudu. Hikmah yang bisa dipetik antara lain: pertama, hendaknya menyempurnakan wudu. Kedua, hendaknya kita bertakwa kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.